27 Agustus 2024 kami penyidik pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah menetapkan satu orang tersangka tindak pidana korupsi dengan inisial MK, umur 65 tahun, selaku mantan PLT Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya tahun 2019 sampai dengan 2021. Kami hari ini telah menetapkan dan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 1 Surabaya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani nomor 54, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal usaha milik daerah BUMD PT Sumber Daya Kabupaten Bangkalan kepada PT Aman pada tahun 2019. Bahwa MK ditetapkan tersangka sehubungan dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor PRIN 441 tahun tanggal 16 Oktober 2023, juga surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 22 Mei 2024, serta penetapan tersangka tanggal 19 Agustus 2024. Bahwa tersangka MK selaku PLT diduga PLT Direktur Utama Sumber Daya Kabupaten Bangkalan tahun 2019 sampai dengan 2021 pada tanggal 18 April 2019 telah melakukan penyalahgunaan dana pada PD Sumber Daya sebesar 500 juta, kemudian pada tanggal 22 September 2019 telah melakukan penyalahgunaan senilai 1 miliar. Kemudian pengeluaran dana sumber daya tersebut dibuat seolah-olah diperuntukkan untuk pembelian dan penambahan modal kerjasama oleh PT Aman. Bahwa pada surat perintah tersebut penanganan tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 27 Agustus 2024, tersangka MK ditahan selama 20 hari terhitung sejak hari ini sampai dengan perkara ini akan dilimpahkan kepada pengadilan di Tipikor di Surabaya. Pak Kejari, siap. Itu masih ada tersangka lain tidak nantinya? Begini, kasus BUMD ini yang kita naikkan ke penyidikan ada 4. 1 PT Aman, kedua Tanduk Majeng, yang ketiga PT Mabruk, yang keempat PT Prima Jaya. Jadi 4 yang kita naikkan ke penyidikan, 1 kita naikkan ke penuntutan, nanti yang lainnya secara berangsur-angsur menyusul setelah ada LHP dari BPKP. Nanti ada kemungkinan ada tersangka lain? Untuk kasus ini saat ini baru 1. Nanti karena ada kita untuk kasus-kasus yang lain itu akan secara bertahap kita naikkan karena memang bapaknya sudah penyidikan. Artinya perkara harus tetap berlanjut sampai ke tahap penuntutan di persidangan. 1,5 miliar. Dinaikannya ke penyidikan itu sehingga saya sekitar tahun kemarin. Dari hari ini. Ya, karena memang LHP-nya baru keluar. LHP keluar baru kita lengkapi alat bukti, baru kita periksa ahli, auditornya yang menyatakan semua, kita lengkapi semua. Setelah kita rasa sudah cukup bukti lalu kita tetapkan tersangka. Begitu. Penyidikan sejak ditetapkan tersangka ini dipanggil ke berapa kali? Waduh, ini sudah bolak-balik kita panggil ya, kita lengkapi terus. Sejak ditetapkan tersangka? Sudah kita, kalau itu kami tidak jelas, cuman sudah sering bolak-balik karena setelah kita panggil untuk memenuhi kelengkapan nanti juga supaya maksimal dalam dari jam berapa tadi dipanggil? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya. Kerugian negara 1,5 M untuk PT Aman saja. Modusnya Jadi modusnya adalah penyalahgunaan bahwa seolah-olah ini ada kerjasama, padahal kerjasama itu tidak pernah ada. Detektif ya? Ya, pengeluaran itu tidak sesuai dengan prosedur gitu, dan uang itu harusnya kembali ke BUMD karena itu uang negara. Pak Kejari, ini kan selain 4 badan usaha ini, ya, ada beberapa lainnya yang perjanjiannya sudah selesai. Salah satunya CV Dharma Putra. Bagaimana? Kami tidak menyidik Dharma Putra. Yang salah ini ada 4, CV Aman sekarang, CV Tanduk Majeng, CV Mabruk, 3 CV Prima Jaya.